Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Diduga menaikkan biaya rapid test pada penumpang, 4 petugas rapid test ditangkap polisi di Bandara Sentani. Menunggak biaya sewa sejak tahun 2019, 26 kios di pasar tradisional Hamadi disegel petugas Disperindak Kota Jayapura. Kami akan palang tempat ini. Tak terima nama lapangan tenis diganti, sejumlah masyarakat adat Pon Numbai blokade venue tenis yang akan digunakan dalam PON 2021. Diduga menyalahi aturan Kemenkes soal tarif tes cepat COVID-19, 4 petugas kesehatan yang ada di kantor perwakilan Pemda Jayawijaya di Bandara Sentani ditangkap polisi Kamis pagi kemarin. Dalam operasi tangkap tangan, tim Saber Pungli Polda Papua juga menyita uang tunai sebesar 15 juta rupiah. OTT itu setelah ada laporan warga Jayawijaya yang mengaku harus membayar Rp250.000 setiap kali melakukan tes cepat di posko Pemda Jayawijaya. Pemda Jayawijaya juga mewajibkan penumpang yang masuk ke Jayawijaya pemeriksaan kesehatannya hanya 1 pintu. Tim Saber Pungli yang dipimpin Irwasda itu juga menyegel posko kesehatan sementara. Harusnya mereka menyadari atau mengikuti anjuran pemerintah yang sudah tadi disebutkan di depan dikeluarkan oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang pada bulan Januari 20. Artinya di sini kita bisa lihat bahwa unsur kesengajaan itu ada. Kemudian jumlah tarif yang sudah ditentukan dengan standar sekian dinaikkan, kemudian mereka secara organisasi hadir bersama-sama, kemudian ada satu pintu dan lain, itu berarti ada kesengajaan. Pertanyaannya, apakah mereka jalan sendiri atau ada arahan petunjuk? Walau alam nanti kita tunggu di penyelidikan dari tim yang sedang bekerja. Kami akan tetap tegakkan hukum itu semaksimalnya untuk kepentingan hukum dan negara ini, kepentingan masyarakat itu. Sekarang kita sedang ambil keterangan mereka, tapi belum kita tahu. Tapi kita sedang pertimbangan, tapi unsurnya memenuhi. Artinya bila di atas 5 tahun, itu sudah penyidik berhak menahan mereka. Kemudian bila nanti akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri dan lain-lain, itu tentu bagian-bagian yang dibahan pertimbangan daripada Jika terbukti melakukan pungli, Polda Papua menjerat keempat pelaku dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara minimal 6 tahun. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Yang sudah bersatu hari ini melakukan penertiban, silakan melakukan. Wakil Wali Kota dan Kepala Disperindak Kota Jayapura memimpin apel penyegelan puluhan kios di halaman Pasar Sentral Hamadi, Kamis siang kemarin. 26 kios di Pasar Tradisional Sentral Hamadi terpaksa disegel petugas Disperindak Kota Jayapura. Puluhan kios disegel karena menunggak biaya sewa sejak tahun 2019. Yang menunggak ini seluruhnya pengguna kios. Ada yang memang tidak dipakai oleh pemiliknya, kemudian ada pedagang campuran, kemudian ada pedagang pakaian, kemudian alat rumah tangga. Itu pedagang yang hari ini. Sebenarnya mereka jumlahnya sekitar 73, namun hampir sebagian kemarin sudah melaksanakan pembayaran, jadi tersisa sekitar 26.
Selain menertibkan kios yang menunggak, petugas juga mengecek penerapan protokol kesehatan pedagang dan pembeli di dalam pasar sentral Hamadi. Kita minta warga kita semua disiplin, semua tertib, taat aturan terhadap menggunakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Ini penting, kenapa? Di kota masih tinggi penyebaran COVID. Tanpa kita sadari, kalau kita lalai, bisa tertular kepada kita. Untuk itu, agar ini pasar tempatnya orang berkumpul, tempatnya orang transaksi, berbahaya sekali. Maka Pak Kadis selalu ingatkan pedagang dan pengunjung wajib masker dalam pasar untuk keselamatan kita bersama. Pedagang dan warga yang tidak pakai masker mendapat teguran dari petugas. Sementara itu di pasar tradisional Sentral Mimika, polisi bekerja sama dengan Disperindak Kop Mimika terus menghimbau pedagang dan warga yang berbelanja menerapkan protokol kesehatan. Apabila masyarakat yang tidak memakai masker, kita suruh keluar, beli masker, pakai baru bisa masuk. Nah, kemudian di dalam itu ada tempat cuci tangan sudah disiapkan oleh pemerintah, dalam ini Disperindak. Nah, itu yang selalu kita sampaikan ke mereka selalu. Warga diminta terus menerapkan protokol kesehatan karena penyebaran COVID-19 masih sangat tinggi. Rian Tonai dan Igo Batmomolin melaporkan dari kota Jayapura dan Mimika. Setelah ditutup untuk pasien umum selama 8 bulan, Rumah Sakit Umum Daerah Merauke mulai pekan depan akan kembali melayani pasien rawat inap. Dari 40 tempat tidur pasien yang ada di RSUD, 20 tempat tidur sudah siap untuk digunakan pasien rawat inap, sementara lainnya digunakan untuk pasien COVID-19. Berkurangnya pasien COVID-19 di RSUD karena RSUD hanya merawat pasien yang bergejala dan butuh penanganan medis. Untuk pasien tidak bergejala akan dikarantina di 2 hotel yang disiapkan Satgas. Kita juga harus buka pelayanan umum rawat inap, jadi kita harus tutup pelayanan khusus untuk pasien tanpa gejala atau gejala ringan. Itu tidak dirawat di rumah sakit lagi, tetapi di tempat karantina yang sudah disiapkan pemerintah daerah. Nah, kalau di rumah sakit sendiri khusus untuk yang sedang dan berat. Jadi pelayanan inap untuk umum sudah mulai dibuka di rumah sakit ini? Kalau hotel kita pindahkan pasien, sekarang kan ada pasien tidak ada gejala banyak. Jadi kita pindahkan, berarti minggu ini kita harus prepare untuk minggu depan kita sudah buka pelayanan umum. Apa saja itu, Dok? Rawat inap. Rawat inap ya? Iya. Kalau rawat jalan kan sudah berjalan. Oh gitu, rawat inap ya. Rawat inap. Untuk semua kamar sudah dibuka aja, Pak? Iya, sekarang kan yang beberapa ruangan sudah steril kan ya? Tinggal 2 ruangan yang kami pakai untuk COVID. Sejak Maret lalu, total pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Merauke berjumlah 154 pasien. Saat ini tersisa 20 pasien yang dirawat, sementara sisanya sudah dinyatakan sembuh. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Upacara bendera memperingati Hari Santri Nasional tahun 2020 diikuti ratusan santri yang dipusatkan di halaman Masjid Raya Al-Aqsa Merauke Kamis pagi kemarin. Seluruh peserta upacara menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker dan menjaga jarak fisik. Kepala Kantor Kementerian Agama Merauke, Gabriel Retoyan, bertindak selaku inspektur upacara. Dalam arahannya, Kakanwil Agama meminta seluruh santri terus menjaga protokol kesehatan selama berada di pesantren sehingga terhindar dari klaster pesantren. Kalau lingkungannya itu memungkinkan, paling tidak 100%, tetapi 50% kalau bisa memang itu melakukan tatap muka, maka harus bisa menganalisis tingkat risiko yang akan terjadi ketika melakukan tatap muka. Nah, kalau memang itu situasinya tidak memungkinkan, maka semuanya sistem online. Nah, sistem online ini juga memang di beberapa tempat juga mengalami kesulitan terkait dengan soal jaringan. Nah, jaringan ini juga akhirnya menjadi salah satu penghambat di mana komunikasi antara guru dan siswa dari rumah itu tidak berjalan maksimal. Tetapi di madrasah-madrasah kami, khususnya di Kabupaten Merauke, belum semua madrasah
melaksanakan tatap muka. Ada sebagian yang mungkin melihat lingkungan sekolah yang memungkinkan, mungkin 50%. Tapi ini kan bertolak belakang Pak dengan himbauan dari tim gugus tugas Pemda Merauke terkait dengan pembelajaran itu Pak. Ya, itu sudah terkait dengan lihat kondisi. Dari mereka selalu berkomunikasi dengan tim gugus. Jadi komunikasi antara pimpinan madrasah, pimpinan pondok dengan tim gugus. Apakah suasana ini memungkinkan atau tidak? Kalau memungkinkan, tim gugus memperbolehkan, mereka lakukan. Kalau tidak, berarti tidak. Berpegang teguh pada akidah. Di Merauke sendiri terdapat 5 pesantren yang tersebar di 3 distrik, yaitu di Distrik Merauke, Distrik Jagebob, dan Distrik Tanah Miring. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kami akan palang tempat ini untuk harus dikembalikan ke nama yang sebenarnya. Puluhan masyarakat adat Pond Numbai Kota Jayapura memblokade jalan masuk lapangan tenis yang rencananya akan diresmikan gubernur hari ini. Jalan diblokade menggunakan material tanah merah yang diangkut menggunakan truk. Lapangan tenis untuk pon itu diblokade masyarakat karena masyarakat adat asli Kota Jayapura tak terima lapangan tenis yang merupakan aset pemerintah kota diberi nama lapangan tenis Wonda Lambu oleh pemerintah provinsi. Kepala Suku Hamadi mengatakan sesuai kesepakatan bersama Dinas Olahraga Papua, nama venue tenis itu adalah lapangan tenis Siansor. Jadi kami datang dengan tegas murni menolak. Kalau nama lain memang kami moyang juga marah, adat marah. Jadi bangunan ini tidak akan lama, nanti bisa ada satu yang menentang dengan adat toh. Jadi tetap Siansor itu dia menjamin. Moyang apa dia menjamin nama ini? Kenapa bukan sekarang baru ini? Nama dari sejak moyang nama. Artinya pihak adat juga tetap mendukung PON. Ya, menghargai adat. PON. Kami rasa bangga sekali kalau sudah ada PON di Papua. Kami mendukung. Cuma nama-nama tempat yang untuk apa itu kami tolak. Di nama ini tetap Siansor. Sementara itu, Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano juga menyatakan nama yang sesuai harus nama yang diambil dari wilayah adat Tanah Tabi atau Port Numbai, bukan wilayah adat Pegunungan Tengah. Kami mendukungnya dan telah dibangun venue lapangan tenis taraf internasional dengan 7 lapangan di dalamnya. Dan ini aset pemerintah kota yang kami sudah beli dari masyarakat adat Makbi Amadi. Dan lokasi lain itu namanya secara adat kearifan lokal adalah Siansor, di mana kami sudah lokasi yang dibangunnya kantor wali kota ini, maka kita sudah abadikan nama gedung serbaguna Siansor pemerintah kota. Maka itu kami usulkan sesuai surat dari Disorder, kami diminta nama apa yang dia akan diusulkan. Dan kami usulkan nama berdasarkan kearifan lokal di tempat ini, yaitu Siansor. Ya, kepada provinsi, dan provinsi harus mengikuti nama kita usulkan itu, karena ini aset pemerintah kota, tanah pemerintah kota yang kita telah beli dari wilayah adat suku Hamadi. Jadi saya minta jangan diberikan nama lain kepada venue ini, tetap nama Siansor. Kalau nama lain tetap kita akan palang dan kami tidak izinkan. Ya. Karena ini adalah aset kita. Lapangan tenis bertaraf internasional itu direhab oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua untuk menjadi venue tenis dalam PON 2021 mendatang. Jumat hari ini, Gubernur Papua akan meresmikan 9 venue yang telah selesai dibangun untuk PON 2021. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Penjualan LPG di Merauke meningkat. Peningkatan penjualan gas disebabkan stok minyak tanah yang sering kosong. Warga kini beralih ke tabung LPG sehingga penjualan tabung gas naik 200%. Tabung LPG 5 kg dijual seharga Rp150.000 dan tabung 12 kg dijual dengan harga Rp260.000. Penjualan naik sekitar 220%. 200% ya? Karena kan minyak tanah juga susah, mereka beralih ke LPG. Di samping itu kan LPG lebih irit, terus di samping itu kan untuk kenyamanan kayaknya lebih
ke LPG. LPG ya. LPG kan untuk kualitas sekarang ini kan sudah bagus. Kalau sebelumnya mungkin masyarakat masih takut untuk pemakaian, karena kalau untuk sosialisasi kan kita ya selama ini masih kesana kemari, masih bisa dari rumah ke rumah ya. Mas, ini yang paling banyak diminati yang berapa kilo punya ini? Seimbang 5,5 kilo dengan 12, tapi sekarang ini kebanyakan milih ke brigas karena. Sementara itu Yuni, ibu rumah tangga, mengaku lebih memilih menggunakan gas dalam kebutuhan sehari-hari karena lebih murah dan bersih. Berapa tabung, artinya berapa kilo dipakai dalam sebulan ini? Dalam 2 bulan pakai 1 tabung. 1 tabung berapa kilo itu? 12 kilo. 12 kilo. Itu kalau 12 kilo berapa duitnya itu? 260 di sini. 260. Itu sudah semua urusan dapur udah dipakai itu? Sudah pakai ya. Nah, Ibu kalau melihat penggunaan ke LPG dengan minyak tanah itu hemat yang mana, Bu ya? Kalau saya sih kayaknya LPG. LPG ya? 3 bulan terakhir stok minyak tanah di Merauke kosong. Tingginya permintaan warga akan minyak tanah menjadi penyebab kosongnya stok minyak tanah di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Mencegah penyebaran virus corona, Polres Merauke membatasi warga yang datang mengurus surat izin mengemudi di kantor Satlantas Merauke. Setiap hari polisi hanya mengizinkan 50 warga ke Polres Merauke. Pembatasan itu dilakukan karena terdapat 2 polisi beserta istri dan anaknya yang tertular COVID-19. Jam operasional pelayanan surat izin mengemudi yang sebelumnya 5 jam per hari, kini dibatasi 4 jam per hari. Itu tentu dibatasi. Kami ambil untuk tiap hari itu 50 orang. 50 orang ya? Ya, 50 orang itu pun kami jaga jarak. Jadi tidak serta mereka berkerumun begitu, tidak, tetap jaga jarak. 50 orang itu dilayani sampai jam berapa, Pak Kasat? Itu 50 orang kami di sini sampai jam 12 saja. Sampai jam 12 ya pelayanan ya? Ya, pada saat pelayanan itu tetap kami memperhatikan protokol kesehatan. Yang pertama, masyarakat yang datang harus pakai masker. Kemudian kami cek suhu tubuh. Yang ketiga, kami suruh cuci tangan. Setelah itu dia duduk jarak. Jadi ada skat-skat yang kami buat. Jaraknya ya sekitar 1 meter lebih lah. Mereka tidak duduk berdekatan. Pertama kami koordinasi dengan Udrokes Polres Merauke. Kemudian yang berikut kami sudah 2 kali lakukan rapid test seluruh anggota beserta dengan keluarga. Jadi sampai saat ini anggota Satlantas Polres Merauke hasil dari rapid test belum ada yang reaktif terhadap COVID-19. Setiap warga yang datang juga wajib menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Polisi juga mengukur suhu tubuh seluruh warga yang masuk ke kantor lantas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. KPU Merauke akan menggelar debat publik untuk 3 paslon dalam Pilkada Merauke. Debat publik merupakan kesempatan seluruh paslon mengutarakan visi misi serta gagasannya kepada masyarakat jika terpilih menjadi bupati. Debat publik akan digelar 3 kali, namun karena masa pandemi COVID-19, hanya paslon yang boleh berada di ruang debat, sementara para pendukung dianjurkan menonton secara virtual. Anggota KPU Merauke Muhargepse mengatakan jika nanti dalam debat ada pendukung yang melanggar protokol kesehatan, maka langsung didiskualifikasi. Kami mengharapkan masyarakat bisa menyaksikan, melihat, karena nanti secara teknis akan disebarluaskan melalui media-media sosial, media televisi lokal yang ada di Merauke, media radio yang ada di Merauke, bisa disaksikan secara langsung. Untuk mengetahui strategi, mengetahui bagaimana langkah-langkah yang konkret untuk mereka ketika jadi bupati dan wakil bupati dapat mengeksekusi hal-hal yang menjadi program-program mereka untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
Materi debat yang akan diberi pada paslon juga berbeda karena ada tambahan materi bagaimana menjalankan pemerintahan yang efektif di tengah masa pandemi COVID-19. Sesuai jadwal KPU, debat publik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati akan digelar pada 30 Oktober, 28 Oktober, dan 4 Desember 2020. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe. Akan balang tempat ini harus dikembalikan ke nama yang sebenarnya. Kami mendukung penuh untuk